Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fi ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu bi tahyidi arkaniha wa ta'yidiha wa tashyidiha amma ba'du. Teman-teman semuanya, program kelas khusus internasional semester 5 yang mengambil mata kuliah Khitabah. Kita jumpa lagi di pertemuan virtual dalam bingkai video lagi. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang mungkin pengantar dulu kepada khitabah itu ya. Pengantarnya akan kita mulai dari arti atau definisi dari khitabah itu sendiri. Kemudian kita akan coba jelasin per kata ya, makna dari definisi-definisi yang dicantumkan, yang diberikan oleh para pakar-pakar bahasa Arab khususnya. Ini teman-teman, mengapa kok khitabah ini bukunya ini saya cantumkan di sini atau saya displaykan dengan bahasa Arab karena memang di sini KKI ini khitabah artinya adalah ini ya, bahasa Arab. Khitabah bukan pidato, bukan speech ya. Oke lah kalau gitu, sedikit ya coba kita jelasin, masuk langsung ke materi. Jadi khitabah sendiri itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu pidato, dalam bahasa Inggrisnya speech. Ya itu teman-teman. Nah, kalau misalkan di mata kuliah tulisannya speech, tentu yang ngajar bukan saya, karena yang akan ngajar pasti akan dosen-dosen dari bahasa Inggris. Kalau itu pidato, maka mungkin bentuknya atau dosennya juga yang ngajar adalah dosen bahasa Indonesia. Tapi karena berhubung ini khitabah berarti bahasa Arab, dalam kurikulum juga seperti itu, maka di sini saya beranikan diri untuk memberikan materi ya, materi-materi dalam berbahasa Arab. Ya setidaknya teman-teman itu pernah atau melihat, bagi yang belum pernah melihat tulisan-tulisan Arab gundul ya. Bagi yang sudah maka ya murojaah atau kita mereview kembali. Tapi yang belum pernah jangan takut, justru malah ini menjadi sebuah nilai plus buat Anda, buat kalian, karena kalian juga setidaknya pernah membaca buku kitab gundul ya. Baik, teman-teman semuanya, ini buku saya download ya. Ini buku namanya adalah Nadhariyah, maaf, Nadhariyah Al-Khitabah. Ini bukunya Nadhariyatul Khitabah. Jadi studi tentang teori berpidato. Nah, ini oleh Dr. Abdul Rabb Ibn Nawab Ad-Din. Diterbitkan di Darul Asimah. Darul Asimah itu Mesir, Kairo. Nah, kita langsung masuk ke sini tarifnya. Tarif itu definisinya. Definisi. Mohon maaf ya agak bergetar karena saya langsung nulis di layar. Khitabah secara bahasa, secara apa namanya bahasa, secara bahasa itu, secara epistemologi artinya adalah ya ucapan, ya ungkapan kan gitu teman-teman. Secara bahasa lah gitu. Tapi secara istilahnya itu akan beda banget teman-teman. Akan beda banget dan nanti akan bisa membedakan antara mana itu khutbah, pidato, mana itu syair, mana itu apalagi stand up comedy ya, mana itu apalagi orasi. Nah itu kan beda banget teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman, saya langsung menuju ke intinya saja ya. Saya tidak akan melihat semuanya supaya teman-teman tidak merasa terbebani dan banyak sekali. Khutbah itu sendiri adalah tadi saya sampaikan adalah ucapan. Oke, tapi ucapan itu namanya adalah khutbah. Ini sebuah ucapan. Tapi ucapan ini namanya adalah khutbah. Oke, ismun lil kalamil ladzi yutakallamu bihi. Sebuah nama untuk sebuah ucapan. Jadi kalau misalnya ada ucapan yang diucapkan di hari Jumat misalkan. Contoh gampang aja ya. Contoh yang real. Hari Jumat dilakukan di masjid, di depan mimbar atau di atas mimbar oleh khotib. Terus isinya itu diulang-ulang terus. Ya karena memang seperti itu khutbah ya, mengulang-ulang tentang temanya banyak, tentang kematian, tentang itu rizki, tentang itu nikmat dan semacamnya. Jadi sebuah ucapan yang dilakukan di fenomena atau di kegiatan atau keadaan itu maka dinamakan dengan khutbah.
Nah, sekarang arti secara bahasanya yang menurut Abu Ishaq, seorang ulama atau alim dalam berbahasa Arab, khutbah itu menurut orang Arab itu kalam, sebuah ucapan. Ucapan al-manthur. Al-manthur itu artinya yang mempunyai tatanan, mempunyai struktur yang rapi. Seperti syair, tapi bukan syair. Kalau syair itu kan ada arutnya ya, arut itu ketukannya, ada apa namanya, potongan-potongannya gitu ya. Tapi kalau ini nggak ada potongannya, ya. Ini itu rapi, terukur, kalimatnya jelas, diksinya bagus. Oke teman-teman, rapi, tapi tidak selevel, tidak setara dengan syair-syair lebih tinggi. Al-masju itu yang belakangnya hurufnya sama. Misalkan kalau belakangnya ain, maka belakangnya sini juga ain. Ini yang syair kan gini syair. Tulisan ini di sini ada spasi, ini ain. Di sini bait kedua ain lagi, maka di sini ain lagi. Atau bisa jadi ainnya yang di belakang sini semua. Namanya masju. Jadi sebenarnya khutbah itu yang baik, yang benar itu ketika ya kayak gini menurut orang Arab. Kalau orang Indonesia kan khutbah ya menyampaikan, ya kayak orang menjelaskan lah ya, kayak sedang berpidato biasa lah gitu kan. Kayak saya gini nih sebenarnya khutbah kan gitu. Kalau orang Indonesia sekarang di atas mimbar ya kayak seorang dosen sedang memberikan sebuah pembelajaran, sebuah kuliah. Tapi kalau khutbah menurut orang Arab nggak kayak gitu. Khutbah itu hampir kayak syair, tapi bukan syair. Kalau syair itu kan gini ya teman-teman, mungkin teman udah paham lah ya kakak itu. Mungkin pernah diajari arut atau kofia atau syair dan semacam. Tapi kalau kalau khutbah itu ya kalimat berparagraf gitu ya teman-teman ya, berparagraf. Tapi paragraf ini rapi, kalimatnya diksinya terpilih dengan baik dan diakhiri setiap titiknya kalau koma di sini. Komanya itu kalau pakai ba ya ba semua. Ini ba, titik lagi ba, di sini titik ba lagi. Akhirnya ba semua gitu. Ini namanya khutbah dan ini luar biasa keren banget. Oke teman-teman. Lanjut al-khitabah fil istilah. Kemudian kalau khutbah itu dari segi istilah, segi apa namanya bahasa kerennya kita itu terminologi. Secara terminologi khutbah itu mempunyai arifat mukhtalifah, arti yang banyak, berbeda-beda. Oke. Di sini kita sebutkan ya salah satunya yang paling terkenal adalah fanun fannu musyafahati al-jumhur. Kegedean ini. Kalau gitu saya tipisin lagi. Litakfir litakfiri alaihim was, maaf kalau salah. Yes. Oke, lanjut. Wastimala tihim. Apa artinya? Oke, kita jelasin ya. Apa arti fun? Fun itu kan artinya adalah seni. Arts. Oke. Sebuah keterampilan itu seni. Mengapa kok disebut khutbah itu disebut seni? Karena apa? Karena dia itu khutbah itu sebuah ilmu yang mempunyai qawaid, kaidah. Tadi ya teman-teman ya sudah melihat kaidahnya kayak apa? Kalimatnya diksinya harus bagus, teratur, terus apa namanya lengkap, terus tidak mengandung arti yang lain. Wah pokoknya diksinya tuh harus bagus banget, lain dari biasanya, lain dari orang ngomong. Terus di akhirnya harus diakhiri dengan bak semua, mim semua, jim semua. Nah, itu kaidah. Usul. Dan dia itu punya unsur. Apa unsur-unsur, apa kaidahnya ntar kita akan pelajari berikutnya. Dan asalib dan cara penyampaian. Nanti ada dawabit. Dawabit sama ya dengan kaidah. Ini kalau saya lebih condong bukan dawabit tapi khosois.
Khosais itu artinya adalah kriteria. Dan dia punya kriteria sendiri, kekhasan sendiri daripada ngobrolan ya. Chatting itu kan ngobrol biasa, tapi kalau khutbah itu punya kriteria sendiri gitu. Intonasinya, suaranya, itu khutbah gitu bagi orang Arab ya. Tapi orang Indonesia kan khutbah ya gitu-gitu aja khutbah kan gitu. Membaca atau ngomong kayak orang biasa ngomong gitu. Oke, lanjut. Kalau gitu, itulah mengapa khutbah disebut dengan fan, disebut dengan seni. Musyafahah. Musyafahah itu adalah dilihat dari syafah. Syafah itu lisan. Seni lisan artinya apa? Oh, ngomong ya enggak? Bisa Pak, seni lisan sekarang itu main beatbox misalkan. Main apa lagi? Meniru suara misalkan. Atau impersonate ya kalau dalam bahasa orang, impersonating siapa gitu. Kan banyak sekarang orang-orang yang meniru suara siapa pakai seni lisan. Tapi kalau di sini seni lisannya itu khutbah ya. Eh, mengapa kok di sini lisan? Oke, karena apa? Karena menggunakan lisan itu adalah sebagai bentuk ya, bentuk atau bukti bahwa ungkapan ini, omongan ini ditujukan, diarahkan, dialamatkan kepada mustami'in, pendengar. Min ghairi wasithah, ini yang penting. Tanpa perantara, tanpa media. Beda antara khutbah dengan pembelajaran. Kalau pembelajaran di kelas itu kan butuh media, butuh metode. Supaya apa? Supaya jelas pelajaran. Tapi kalau khutbah nggak perlu media, nggak perlu metode, cukup dengan permainan intonasi, permainan diksi, permainan apalagi gimmick, bukan gimmick, apa namanya, gesture, maaf ya, ralat, permainan gesture tubuh, itu pesannya atau kesannya bisa sampai ke pendengar, sampai ke hatinya. Itulah hebatnya khutbah itu atau khitobah ini. Makanya teman-teman coba ya, mukjizat, salah satu mukjizat Al-Quran apa? Mukjiz, artinya kan melemahkan. Ketika itu pada zaman Nabi itu kan sedang muncul-munculnya orang pandai bersyair. Kemudian muncul lagi satu kedahsyatan skill yang namanya dengan balaghah ya. Balaghah itu adalah apa namanya, ciri utama dari Al-Quran. Tinggi bahasanya, melebihi para syair. Kalah mereka orang-orang Quraisy itu yang berpandai bersyair, kalah dengan Al-Quran. Padahal tanpa media, tanpa alat peraga, tanpa bantuan, dengan cukup melafalkan saja sudah membuat mereka ambiar. Nah, gini ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu jumhur. Mengapa disebut dengan jumhur? Jadi khutbah itu teman-teman, jumhur itu adalah mayoritas orang. Orang kan banyak levelnya, dari anak kecil, remaja, dewasa, terus apa namanya, orang tua, terus kemudian apalagi orang sepuh kan gitu teman-teman ya. Ada orang yang mungkin dari levelnya SD itu setiap level kan mempunyai pengetahuan kognitif, kemampuan apa berpikir yang berbeda-beda kan. Maka dari itu teman-teman semuanya, hitobah itu disesuaikan caranya. Tadi saya bilang intonasinya, diksinya sesuaikan dengan level jumhur, level mayoritas, level warga, level orang-orang yang sedang kita hadapi di depan kita. Ya teman-teman ya. Karena ada yang sogir, ada yang kecil, anak kecil, ada yang sepuh, kabir, alim, ada orang yang alim, ada orang yang jahil, orang yang awam, ada orang yang sodik. Sodik itu teman ya. Ada orang yang aduh, oh musuh. Bagaimana caranya kita berkhutbah di depan anak kecil, khutbah di depan orang-orang sepuh, di mana kita khutbah di depan orang alim, khutbah di depan orang awam, di depan teman, depan musuh.
itu juga mempunyai metode, tadi saya bilang itu dawabit ya, mempunyai kriteria atau ciri-cirinya tersendiri. Eee, oke lanjut, kemudian al-istimalah, yang terakhir adalah istimalah. Istimalah itu kecenderungan, kecenderungan, apa ya, dengan setelah dia mendengar ceramah itu, si orang ini mempunyai kecenderungan, mempunyai perubahan, oke? Mempunyai, apa ya namanya, perubahan ya dari yang sebelumnya mendengar, setelah mendengar dia ada perubahan, itu namanya istimalah. Nah, khutbah yang baik itu menjadikan orang itu seperti itu, menjadikan orang itu bisa berubah, entah itu lisannya, entah itu kelakuannya, ya, entah itu perbuatannya itu bisa berubah. Ini tujuan dari khutbah itu. Dengan cara yang baik, dengan metode yang segitu signifikannya, ya, sesuaikan dengan level umur, ya, level pengetahuan si audiens atau mustami' atau yang ada di depan kita, sampai benar-benar mereka tuh istimalah, mereka tuh punya kecenderungan. Apa ya namanya ya, dalam bahasanya itu pengaruh, oke, atau pengaruh, membawa pengaruh. Oke, pengaruh nggak sih dengan khutbah ini? Oke, dia bisa terhipnotis nggak dengan omongan kita sehingga dia tuh melakukan apa? Itu namanya adalah istimalah. Oke teman-teman, ini mungkin dari pertemuan kita hari ini, insya Allah mudah ya. Dan kita akan lanjut di sesi diskusi tanya jawab di grup ya. Baik kalau gitu, mari kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.